Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Pradipta Vina Maheswari dari Rombol 11 dengan nomor absen 35. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu mengenai pengelolaan konflik kerja. Di sini ada pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen konflik menurut ahli. Yang pertama ada Howard Horse, 1993. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian, ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Yang kedua yaitu Gareth R. Janes, mendefinisikan konflik organisasi sebagai pembenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditujukan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan tertentu yang ditujukan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu ada konflik intrapersonal. Biasanya konflik ini dialami oleh diri sendiri. Yang kedua yaitu ada konflik interpersonal. Biasanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain. Yang ketiga ada konflik individu dan kelompok. Di sini individu menghadapi tekanan oleh kelompok kerja. Yang keempat, ada kelompok dalam organisasi yang sama. Biasanya konflik ini yang banyak terjadi di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada konflik antara organisasi. Di sini persaingan yang mengembangkan suatu produk baru. Selanjutnya ada fungsi manajemen konflik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan kreativitas karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi karyawan. Karyawan akan lebih mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikirkan solusi yang tepat. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana penyelesaian konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembang dan mengikuti karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi, akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikan dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun itulah tantangannya sebagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antara semua pihak. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman. Yang ketiga, adanya perbedaan cara pandang. Yang keempat, adanya ketidakjelasan tujuan. Yang kelima, adanya perbedaan peraturan yang dianut. Dan yang terakhir, adanya perubahan situasi baru. Penyelesaian konflik. Yang pertama ada accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Yang kedua yaitu ada avoiding. Avoiding adalah upaya untuk menghindari semua konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada compromising, yaitu
Berbeda dengan accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama, dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama yang menjadi adil bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Selanjutnya yaitu ada competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik, bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, yang pasti akan ada yang kalah dan menang. Dan yang terakhir yaitu ada conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas, yang tentunya cara ini akan lebih memakai banyak waktu dan lebih banyak tenaga. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.